Haleluya, Hosana bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu menolong kita, dan yang selalu memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan, menasehati, menegur, dan juga menuntun perjalanan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Maka hari ini kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan kembali, nasihat bagi orang percaya di zaman sekarang bagian yang kedua. Tetapi dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, saya akan membacakan buat kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki tindakan yang penuh hikmat. Di dalam pasal yang keempat tadi, di ayatnya yang kelima bagian A dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Firman Tuhan menasihatkan setiap orang yang percaya sebagai anak-anak Allah agar hidup penuh dengan hikmat. Tentunya hikmat yang dimaksud bukan hikmat dunia, tetapi hikmat di dalam Kristus. Hikmat dari Allah mengajarkan dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah, dan penuh dengan dosa. Alkitab katakan kita adalah terang dan garam dunia ini. Bagaimana kita harus hidup berdampak bagi dunia. Di sisi lain Alkitab katakan kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Itulah sebabnya kita harus penuh dengan hikmat agar kita dapat melakukan tugas kita sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini. Hidup penuh dengan hikmat agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dalam hal apapun kita harus lakukan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seperti pembahasan firman Tuhan dalam Komsel minggu-minggu yang lalu yang sudah kita bahas. Dikatakan firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidup penuh dengan hikmat agar supaya hidup kita tidak seperti dunia. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menunjukkan cara hidup yang benar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Meskipun kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa, bukan berarti kita hidup di dalam dosa. Itu harus kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita harus berdampak menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang kedua, nasihat bagi orang percaya di zaman sekarang ini, bagian yang kedua yang mau kami sampaikan adalah perkataan kita harus penuh dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi katakan di dalam pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan di sana, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, kata firman Tuhan. Ada di sana kata senantiasa. Dalam terjemahan lain dikatakan selalu. Hal ini berarti bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita harus penuh dengan kasih, bukan hanya sesaat, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu atau sebulan atau kadang-kadang, melainkan setiap saat. Kata senantiasa menyiratkan sebuah kebiasaan, bukan sekedar perkataan tertentu yang diucapkan pada situasi tertentu, tetapi harus menjadi gaya hidup, gaya bicara kita harus penuh dengan kasih sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Amsal dikatakan, Amsal 16 ayat 24 berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kata-kata ketika kita memberi jawab
kepada orang lain. Dikatakan di sana di dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lembut meredakan kemurkaan, tetapi perkataan yang menyakitkan mendatangkan kemarahan. Ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak memikirkan ketika kita berkata-kata, mengeluarkan kata-kata kita tidak memikirkan orang lain tersinggung, orang lain sakit hati enggak dengan perkataan kita, atau mereka marah enggak dengan perkataan kita. Jadi ketika kita memberi jawab, haruslah kata-kata kita penuh dengan lemah lembut, karena ketika kita memberi jawab dengan lemah lembut, itu meredakan kegeraman. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata kita ketika menasihati orang lain. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya ketika kita menasihati juga perlu kita perhatikan, tepat enggak kita untuk menasihati, tepat enggak waktunya. Kalau tepat, berarti dikatakan firman Tuhan seperti emas di pinggan perak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat kebenaran firman Tuhan untuk orang yang percaya di zaman sekarang ini, yang bagian yang ketiga adalah pergunakanlah waktu. Tuhan akan memberikan kepada kita semua waktu yang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa waktu yang telah kita lewati tidak akan terulang lagi. Maka dikatakan firman Tuhan tadi di pasal 4 ayat yang kelima, pergunakanlah waktu yang ada. Oleh karenanya kita harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Pergunakan waktu secara efektif dan efisien. Artinya bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak sia-sia. Dan berikutnya, waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita terbatas. Dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini harus kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus mempergunakan waktu dengan tepat? Karena waktu kita terbatas di dunia ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, harus kita pahami seperti kita melakukan untuk Tuhan, seperti kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dari setiap waktu yang Tuhan berikan, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita napas hidup. Itu merupakan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jangan menunggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tunggu saya kuliah selesai, tunggu selesai sekolah saya, tunggu saya dapat kerja baru saya melayani Tuhan, tunggu saya nikah, tunggu saya punya mobil, tunggu saya sukses, tunggu saya tua. Jangan-jangan belum kita melayani Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi harus kita pahami bahwa waktu kita terbatas. Mari kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan selagi masih Tuhan berikan kepada kita kesempatan, mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu boleh kembali mengingatkan kita, menasehati kita sebagai orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini, untuk kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan, dan bertindaklah dengan penuh hikmat, ya, dan kita lakukan semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita penuh dengan kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.